hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam acara Sapa Sahabat Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Tentu saya berharap kita semua sehat-sehat saja. Dan izinkan saya juga mengingatkan kita untuk terus melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan protokol new normal. Ingat, pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan kita dengan kebersihan, jaga kebersihan kita. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan, sering-sering membersihkan tubuh kita. Karena kita tahu dengan tubuh yang sehat kita bisa melakukan banyak hal. Ada banyak agenda yang sudah kita tinggalkan selama masa-masa PSBB. Dan sekarang kita harus berjuang dan kita membutuhkan kesehatan yang baik. Oleh sebab itu biarlah kita menjaganya dengan baik-baik, dengan mengingat protokol yang harus kita lakukan. Kita jalankan dengan disiplin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita tetap akan merenungkan tentang faith at home, saudara. Saya berpikir tetap saja seruan stay at home itu ada sangat relevan walaupun PSBB sudah tidak diperpanjang lagi, saudara. Karena yang teraman adalah kita ada di dalam rumah, saudara. Tapi meskipun kita di dalam rumah, izinkan saya bertanya juga, apakah kita menghidupkan faith at home atau tidak? Menghidupkan iman di tengah-tengah keluarga kita atau tidak? Ini adalah sangat penting sekali, saudara. Saya percaya setiap orang Kristen punya kerinduan. Dia punya kesaksian hidup yang baik di tengah-tengah keluarganya. Sehingga dia boleh punya pengaruh dan wibawa rohani kepada anak-anaknya. Saya percaya kita rindu. Hanya mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya dan seperti apa. Nah, hari ini saudara-saudara ketika kita bicara faith at home itu, saya ingin sekali menunjukkan sebuah pemandangan sebenarnya. Sebuah kesaksian yang melebihi kata-kata, saudara. Karena saya mengundang ada dua orang yang akan sharing kepada kita. Dan mereka itu adalah ibu dan anak, saudara. Artinya apa? Saya ingin sudah mengatakan, saudara, indahnya satu keluarga yang bukan hanya orang tua punya iman, anak-anaknya juga punya iman yang sama. Dan mereka bersama-sama menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu indah sekali, saudara. Saya ingin kita bersama-sama timbul satu kerinduan hati bahwa aku dan keluargaku juga bisa menghidupkan iman di dalamnya. Karena di sanalah saya percaya arti kehidupan kita itu. Siapa tamu undangan kita? Ibu dan anak ini, saudara. Ibu Yuliana Berlian. Saya percaya kita kenal suaminya Pak Idanto, saudara. Sejak gereja kita ada, dari pertama mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang yang sungguh-sungguh di dalam pelayanan mereka menerjemahkan berpuluh-puluh tahun lamanya, membesuk orang sakit, menguatkan mereka yang lemah, bahkan bersedia berkorban untuk orang lain. Itu sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi menurut saya itu lebih hebat dan luar biasa saja.
Kesuksesan mereka memberi pengaruh iman bukan hanya di luar, tapi di dalam rumah tangga mereka, karena tidak banyak yang bisa melakukan seperti ini, saudara. Mereka mempunyai anak-anak yang juga mengasihi Tuhan dan beriman pada Tuhan. Bahkan anak bungsu mereka di tengah punya karir yang bagus di Australia. Ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan, dia meninggalkan itu semua, dia masuk sekolah teologi, dan pada saat ini dia menjadi penginjil di Gereja Kristen Kelam Kudus BSD Tangerang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan mereka akan menyaksikan kasih Tuhan, akan menyaksikan di tengah krisis yang seperti ini, bagaimana menghidupkan iman, bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berharap dengan menyaksikan ini dan mendengarkan apa yang dibagikan, dalam hati kita punya suatu kerinduan. Aku dan keluarga ini beriman pada Tuhan. Amin. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. 主内各位亲爱的弟兄姐妹们，晚上好，平安。时间过得是真快，在我们不知觉当中呢，我们已经差不多3个月的时间，我们已经没有见面了。是否我们大家都在互相想念当中？在这个新冠肺炎期间呢，我们每一位我们都必须待在家里，甚至呢，我们连教会我们都不能够去。起初我们会感觉到非常的不习惯，整天要顾清洁，要洗手，也怕有陌生人来到我们的家。这也可能是在我们在我的一生中遇到第一次遇到这样的事件。就是在这段期间，我们就会产生一个恐惧感，就是说呢，这个新冠病毒它的传染是这么的快，这么的激烈。我们可以说这样的担忧，我想是每个人都很自然的现象。就是说，在这样的环境里面，在这样的状况里面呢，我们难免我们就会感觉到有一个恐惧感。到底这个病毒到什么时候才能结束，才能够消失呢？我想没有一个人能够去预算，因为这一切呢，都掌控在我们上帝的手中。
若不是他的影响，这一切都不可能会产生。因为这一次的这个病毒呢，是属于全世界性的，我们连想我们都没有想得到，会有这样的病毒产生。今天呢，我就要跟大家分享2个主题。第一，就是什么时候我曾经经历这个严重的危机或是压力。第二呢，就是我怎样靠着主，我能够度过这个危机。所谓的危机呢，我又把它分为有2类。第一是我们精神上的危机，第二呢就是我们在经济上的危机。为什么我会说精神上的危机呢？我本身有这样的感受，在这个疫情期间呢，我感觉到有一点恐惧，就是想到这样的传染，这样的病毒，若我们已经被染到的话呢，可能不是我们自己本身的事，而是会连累到家里所有的人。更何况呢，家中也已经有90多岁的老人家，常常就会不自觉的想到说，在这个期间呢，若发生那些我们不想发生的事，我们该如何？一定会非常非常的麻烦。但是呢，是否我们就是这样的忧虑下去呢？有时呢，家里的人有一点，自己本身有一点伤风，有一点咳嗽，或是感觉到身体不大舒服的时候呢，就直接会联想着说，我是否是感染到这个病毒？但是呢，感谢主，因为我们有主，只要我们能够就是负责任，我们好好的照顾我们自己身体，还有照顾家人的健康，还有我们有遵守政府给我们的一些条例。我相信呢，就是说这个这个病毒临到我们身上的时候呢，我们也会，可能我们也不怕了，不害怕了，因为我们知道有主与我们同在。可能我们也会说，主啊，我已经预备好，你要接我回家，你就接我回去吧。这就是我们一个可能我们是神儿女，我们的心态。我们知道每一件事发生在我们身上的事呢，其实呢在背后呢都有隐藏着主他自己美好的旨意在里面。只要我们顺服，我想呢，我们用这样的心态呢来面对在这个新冠肺炎病毒的期间呢，我想在我们生活里面，我们会过得更轻松，就是更肯定。因为只有在主里面，我们才能够有这样的能力，我们有这样的信心，我们来度过。更何况呢，我们每个礼拜，从这个新冠病毒开始呢，直到今天为止，我们不能够在教会里面一起敬拜，我们在家里面呢，我们能够跟家里面的人，我们每个礼拜就是我们已经度过了12个礼拜，我们在家里敬拜我们的主。还有呢，从5月份开始呢，
我们看到我们教会的传道牧师，他们从星期一到星期四，每个晚上呢，都会为我们分享神的话语，来坚固我们的信心。我相信呢，我们不会因着我们不能够去教会敬拜，不能够去教会参加其他的聚会，而影响到我们信心的倒退。反过来呢，可能我们会感觉到我们的信心，我们与主的关系呢，其实越来越亲密，我们越有信心在他里面，我们越依靠他，越仰望他，也能够接着在家里面呢，我们每日我们会阅读圣经，我们要去明白，要去认识，更认识我们的主，更明白他在我们身上的旨意。我相信我们教会里面的会友们也有这样的同感，因为只有靠着主，我们才能够得胜这一切。第二点呢，就是在经济上的危机。老实讲呢，这个危机呢，经济上的危机呢，没有影响到我们。为什么？因为丈夫还是照常每天都能够上班，所以呢，他的不同性就是说，在这段期间呢，就是比较迟上班，比较早回来。虽然我们在经济上呢，我们没有受到什么影响，但是呢，也并不代表说我们就没有去顾虑到那些在受到这个经济危机的弟兄姐妹们或是朋友们。我们就是尽我们的能力，我们怎样，我们能够帮助他们，怎样支持他们。可能也是在我们的代祷当中，我们也不断为他们祈祷，希望就是在这个困境当中呢，他们的更有信心来仰望他们的主，来依靠他们的主，让他们在这个危机里面呢，他们也能够看到主的持手是怎样来带领他们，来帮助他们，来度过这个危机。可能这就是人所谓的说就是说危机转为转机。接着这样呢，可能上帝也给我们一个机会，就是说让我们呢也能够懂得怎样去关心那些需要我们关心的朋友们，那些弟兄姐妹们。我们可能我们不必就是说用金钱，但是呢，我们却能够用我们的爱心，我们去关心他们，去鼓励他们，去帮助他们。我想呢，这就是神要我们做的。是否就是在这一段疫情期间呢，我们有没有好好的去思考我们所看到的是什么，我们所面对的什么，在我们生活上，在我们的侍奉上，我们是否已经做的能够讨我们主的喜悦？可能这就是关键。所以呢，我自己本身认为，在这几个月里面呢，虽然我们没有自由，我们不能够去探访，
但是呢，我们却能够利用我们的时间，我们会拿起我们的电话，我们能够打一个电话去问候他们，去关心他们。其实这也是一种侍奉，我们根本不可能，我们会去到他们家里拜访，因为我们不晓得在我们身上是否有染上这个病毒。我们怕我们会将这个病毒传染给别人，但是呢，我相信，若我们只是用电话联络，我们只用电话关心那些弟兄姐妹们，他心里面也已经感到很满足了。这是我想，这就是主要点，就是在这个期间呢，我们会问主说：“主啊，你要我们为你做什么？”所以呢，我也希望我们主内的弟兄姐妹们，我们能够好好利用我们的时间。可能我们时间会比较多，不像以前，就是说可能有探访啦，有祷告会啦，有诗班啦，还有可能有其他姐妹团啦，有开会啦。现在全部都没有了，我们就好好利用这些时间，也能够侍奉主，也能够为主工作。最后呢，我要结束我今天晚上的分享呢，好不好？让我们一起来看一段的经文。我们一起来看，就是在以赛亚书第41章第10节，在那里说到：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”但愿借着这一段的经文呢，带给我们肯定，带给我们力量，带给我们信心。谢谢，拜拜。 Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena. Shalom Pak Armin dan Jemaat GKI Pekanbaru yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya diberikan satu pertanyaan oleh Pak Armin, yaitu bagaimana cara saya memandang kehidupan beriman di dalam rumah. Setelah saya pikir-pikir, ada dua jawaban yang bisa saya berikan. Yang pertama, jawaban pendeknya, iman yang teruji oleh waktu. Tapi jawaban yang lebih panjang adalah iman yang senantiasa bertumbuh, bukan hanya ketika hidup kita enak atau gampang, tapi iman yang senantiasa bertumbuh bahkan di tengah krisis dan penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, saya ingat saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh seorang dokter terkenal bernama Paul Kalanick. Dan beliau berkata satu hal ini, bahwa inti dari kehidupan kita bukanlah tentang menghindari penderitaan. Saudara, ketika kita membaca tentang kutipan seperti ini, mungkin secara tidak langsung kita berkata, ya saya setuju. Tapi sadarkah saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lebih lanjut, apakah kita benar-benar setuju? Saya rasa mungkin enggak ya. Siapa sih yang mau hidup di dalam penderitaan? Siapa yang mau hidup susah? Bukannya poin utama dari kehidupan ini adalah menghindari yang namanya kesulitan dan penderitaan itu. Nah, sebagai orang Indonesia,
khususnya orang Tionghoa, kaum migran pada umumnya, kakek nenek kita, leluhur kita tahu apa artinya itu hidup susah dan menderita. Dan mereka bertekun di tengah penderitaan itu supaya apa? Supaya generasi selanjutnya, seperti saya dan Anda, tidak harus lagi menderita seperti mereka dulu. Penderitaan adalah hal yang kita coba hindari di dalam kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apa peran penderitaan di dalamnya? Banyak orang yang berkata bahwa sebagai orang Kristen, kalau kita sakit, kalau kita menderita, itu adalah tanda bahwa kita belum memiliki iman yang kuat atau iman yang benar. Benarkah itu, saudara? Malam ini saya mengajak kita melihat satu bagian singkat dari firman Tuhan yang menjelaskan bahwa itu adalah pandangan yang salah. Pandangan yang sangat salah. Karena sebenarnya penderitaan itu memiliki peran yang sangat penting. Peran yang penting di dalam kehidupan iman kita. Saudara, mari kita buka ke satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang kelima, ayat 1 sampai kelima. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. So sekalian, di bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita semua bahwa ada suatu realita yang sangat indah ketika kita menjadi orang Kristen. So sekalian, seringkali ketika kita menghadapi satu krisis atau penderitaan, kita takut akan dua hal. Yang pertama, kita takut melewati proses kesulitan itu. Dan yang kedua, kita takut akan hasil akhir dari penderitaan itu. Apakah kita akan keluar atau kita akan gagal melewati semuanya itu. Malam ini secara singkat saya mengajak kita melihat bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang di dalam Tuhan Yesus, kita tidak harus takut akan dua hal itu. Kenapa? Pertama, karena Tuhan Yesus, masa depan kita itu pasti. Dan yang kedua, karena Tuhan Yesus, segala penderitaan, segala krisis yang kita alami sebagai orang Kristen, itu tidaklah sia-sia. Perhatikan poin pertama dari ayat 1 dan kedua. Di dalam Tuhan Yesus, masa depan kita pasti. So sekalian, ketika kita masuk ke dalam suatu krisis, hal yang membuat kita takut seringkali adalah karena kita tidak yakin apa di balik krisis itu. Bagaimana kita bisa keluar dari krisis itu? Seperti ketika kita masuk ke dalam satu terowongan yang gelap. Semakin kita berjalan masuk, semakin lama kita di dalamnya, semakin kita takut dan khawatir. Apakah kita bisa keluar dari kegelapan ini? Nah, saudara sekalian, perhatikan. COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini. Mengapa COVID-19 begitu menakutkan, begitu membuat seluruh dunia kalang kabut? Padahal secara penyakit, ada lebih banyak penyakit lain yang lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada COVID-19. Wah, alasannya karena kita sebagai manusia belum tahu bagaimana menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini. Nah, sama begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dalam kehidupan iman kita, sering kali kita masuk ke dalam suatu krisis, kita jatuh ke dalam suatu dosa. Kita mulai khawatir, kita mulai berpikir, kita mulai ragu, apakah kita bisa keluar dari sini? Kita mulai ragu apakah Tuhan mengasihi kita? Kita mulai ragu apakah kita pantas diterima oleh Tuhan?
Saudara sekalian, perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan di ayat pertama. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera oleh Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. So sekalian, sadarkah kita bahwa satu karunia terbesar yang bisa kita terima sebagai orang Kristen adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pembenaran di hadapan Tuhan. Kita manusia yang lemah dan berdosa ini bisa dinyatakan kudus, dinyatakan benar, dinyatakan bersih di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib telah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan atau kehebatan kita, tapi murni karena karunia Allah di dalam Tuhan Yesus. So sekalian, tidak ada satupun Kristus di dunia ini atau kuasa apapun juga yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah kepada kita. Yakinlah akan hal tersebut. Karena tipu muslihat iblis yang paling berbahaya adalah membuat orang Kristen ragu akan kasih Allah kepada kita. So sekalian, yakinlah sebagai anak-anak Tuhan, akhir ujung dari terowongan yang gelap itu sudah jelas. Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu di ayat kedua Rasul Paulus bisa berkata dengan yakin bahwa di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Dan bukan hanya berdiri, tapi kita juga bermegah. Bukan atas diri kita sendiri, tapi di dalam pengharapan yang pasti itu. Jadi poin pertama yang kita lihat, bahwa di dalam Tuhan Yesus kita tidak harus takut gagal karena pengharapan kita pasti. Nah saudara sekalian, realita yang pertama inilah yang selalu menjadi fondasi kita untuk masuk melihat poin yang kedua di ayat ketiga sampai kelima. Di sini kita belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus segala penderitaan yang kita alami itu tidaklah sia-sia. Saudara perhatikan ayat ketiga. Rasul Paulus berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara sekalian, saya tidak tahu apakah saudara suka ngobrol dengan kaum lansia, dengan ai-ai, oma-oma, atau akong-akong. Saudara perhatikan, biasanya mereka itu suka bercerita. Semangat kalau bercerita. Tapi biasanya ceritanya tentang apa? Apakah tentang seberapa enak atau seberapa nyaman hidup mereka dulu? Bukan. Mereka akan dengan semangat menceritakan sesulit apa hidup mereka dahulu. Dan seberapa nyamannya, seberapa tidak tahu berterima kasihnya kita sekarang. Saya ingat dulu mereka sering cerita, zaman dulu itu tidak ada TV, tidak ada internet. Zaman dulu itu tidak ada mobil. Kalau mau pergi sekolah harus jalan berkilo-kilo, melewati sawah, melewati hutan untuk bisa sampai ke sekolah. Zaman dulu itu tidak ada AC, tidak ada kipas. Mereka itu kuat dan tangguh. Nah, pernahkah saudara berpikir, kalau penderitaan itu selalu buruk, mengapa mereka bisa dengan begitu semangatnya dan bangganya bercerita tentang masa lalu mereka? Jawabannya adalah karena mereka telah melalui krisis tersebut dan bisa melihat kembali maksud baik di balik krisis yang mereka hadapi. Nah, saudara sekalian, begitu juga dengan kehidupan iman kita. Kalau kita tahu dan kita yakin akan satu realita bahwa masa depan kita pasti di dalam Tuhan Yesus, maka sekarang Rasul Paulus berkata, kita bisa memandang penderitaan yang sedang kita alami, krisis yang sedang kita lewati, dengan satu perspektif dan cara pandang yang berbeda. Bukan lagi gentar atau malu atau takut melewatinya, tapi kita bisa bermegah di dalam penderitaan itu. Nah, lalu apa tujuan dari penderitaan yang kita hadapi sebagai orang Kristen?
Perhatikan di ayat ketiga dan keempat ada 3 hal yang dikatakan di sini. Yang pertama, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekalian riset menunjukkan bahwa ada satu perbedaan yang sangat mendasar, sangat kontras antara karyawan zaman dulu dengan karyawan zaman sekarang, kaum milenial. Apa itu? Kesetiaan mereka kepada satu tugas atau satu pekerjaan. Soalnya zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita temukan orang yang dengan setia bekerja berpuluh-puluh tahun di satu perusahaan yang sama. Atau seseorang yang dengan setia membangun usaha mereka dari nol sampai berkembang menjadi satu usaha yang besar. Zaman sekarang segala sesuatu itu serba instan. Mau buka bisnis, buka startup, modal yang gede, kita buka usaha langsung cepet kaya, trading harus langsung yang besar. Kalau kerja kurang srek sedikit atau sering diomelin sama bos sedikit, kita mulai merasa tidak nyaman, mau pindah cepet-cepet. Yesus sekalian, apa perbedaan paling mendasar antara dua generasi ini? Tidak ada lagi ketekunan dan tahan uji. Kenapa? Karena memang terbukti hidup kita terlalu nyaman. Ada banyak peluang, ada banyak kang tau, ada banyak kerjaan, modal gede. Kita masih muda, masih sehat, kita bisa mencoba banyak hal. Hidup kita nyaman sampai COVID-19 datang dan menyerang kita. Barulah kita sadar dan mata kita terbuka. Sekalian, apakah begitu juga dengan kehidupan iman kita? Sadarkah kita bahwa mungkin selama ini kita telah terlalu lama berada di dalam zona nyaman iman kita, sehingga iman kita tidak pernah teruji? Saudara, memuji Tuhan itu gampang ketika hidup ini lancar. Saudara, mengaku mengikuti Tuhan dengan setia itu gampang kalau tidak pernah ada pengorbanan yang kita lakukan. Tapi saudara ingat, ketika krisis itu datang, dua hal ini terjadi. Yang pertama, di satu sisi Tuhan memberikan kita satu kesempatan untuk menilik ulang kehidupan iman kita. Seperti apa selama ini kita menghidupi iman kita? Seperti apa selama ini kita menghidupi ibadah kita? Tapi di sisi yang lain, melewati krisis ini, sebagai orang Kristen, pandangan kita diarahkan jauh ke depan kepada satu pengharapan. Nah, pengharapan yang kekal ini bukan sekedar pemulihan bahwa semuanya akan kembali normal lagi. Tapi pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang memandang jauh ke depan kepada satu realitas surgawi. Janji di mana Tuhan Yesus suatu hari kelak akan berkata, segala perjuangan yang kita alami di dalam krisis ini tidaklah sia-sia. Sekalian, ada banyak hal di dunia ini yang memberikan kita pengharapan. Tapi itu adalah pengharapan yang sementara. Kenapa? Karena suatu hari kita akan kecewa. Percayalah, harta kita, tahta kuasa kita, bahkan keluarga kita sekalipun, suatu hari akan mengecewakan kita. Tapi percayalah, iman di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan mengecewakan saudara. Di ayat terakhir, ayat kelima, Rasul Paulus berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekalian, saya mengakhiri renungan malam ini dengan satu pertanyaan. Saudara, maukah kita mengakhiri perjalanan hidup iman kita sampai suatu hari kelak di mana kita bisa bercerita kepada generasi selanjutnya? Kita bisa bermegah di dalam penderitaan kita karena kita lewat proses ini senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Nanti kita bisa cerita suatu kisah, bukan lagi tentang kehebatan kita, tapi tentang kesetiaan Allah yang senantiasa
mengasihi kita, menyertai kita, dan membawa kita keluar dari krisis ini. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Bapa, kami bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus kami memiliki satu keyakinan, satu pengharapan yang pasti bahwa kami ini anak-anak-Mu yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus pada akhirnya akan melewati semuanya ini dan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami, bantulah setiap dari kami ketika kami melewati krisis demi krisis. Berikan kami ketekunan, berikan kami satu iman yang tahan uji, dan arahkan pandangan kami bukan pada hal-hal dunia ini, tapi pada pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, penolong kami yang ajaib, kami berdoa. Amin.